Assalamualaikum sobat sekalian, kembali lagi di tutorial Microsoft Excel untuk pemula. Nah, pada tutorial Excel sebelumnya saya sekilas membahas mengenai custom formatting. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas custom formatting agak mendalam atau sedikit lebih detail, karena pembahasan tentang custom formatting ini agak panjang. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Hal mendasar yang perlu diketahui sebelum kita bisa menggunakan custom formatting adalah kita terlebih dahulu harus memahami sintaks dari custom formatting tersebut. Nah, sintaksnya seperti ini. Nah, sintaks adalah aturan penulisan atau cara penulisan dari custom formatting. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini terdapat 4 bagian, yaitu bagian positif, negatif, nol, dan teks. Bagian positif digunakan untuk memformat jika nilai sel tersebut positif. Bagian negatif jika sel terisi bilangan negatif, 0 jika sel terisi 0, dan teks jika sel terisi teks. Nah, struktur ini sebenarnya digunakan juga pada pemformatan untuk tipe data numerik seperti ini, dari misalnya pemformatan number, currency, accounting, percentage, fraction, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat pada contoh. Di sini terdapat 3 kolom yang sudah diformat dengan format yang berbeda. Misalnya di sini kita lihat struktur sebenarnya dari format accounting. Jika kita lihat dalam bentuk custom, maka strukturnya akan terlihat seperti ini, sama persis dengan sintaks yang akan kita gunakan untuk custom formatting. Di sini terdapat bagian positif untuk sel dengan nilai positif, negatif, bagian 0, dan bagian teks. Nah, begitu juga dengan tipe pemformatan yang lain seperti number, currency, dan accounting. Misalnya kita lihat number. Di sini kalau number kita lihat dalam bentuk custom formattingnya, dia akan terlihat seperti ini. Di sini dia menentukan pemformatan untuk nilai positif dan negatif saja. Nah, sisanya untuk 0 dan teks tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan. Nah, itu artinya bahwa meskipun dalam sintaksnya terdapat 4 bagian, kita tidak harus mengubah keempat bagiannya. Cukup minimal satu saja dari bagian tersebut kita ubah, cukup untuk mewakili bagian-bagian yang lain. Nah, berikut ini saya akan berikan contoh bagaimana menerapkan custom formatting pada sel. Di sini pada kolom ini kita akan format dengan custom formatting. Tekan Ctrl 1 pada keyboard untuk membuka format sel, kemudian pilih custom. Nah, sebagai contoh pertama kita akan memformat bagian positifnya saja. Misalnya bagian positif ini pada awal, sebelum angka atau sebelum nilai yang kita masukkan, kita akan ditampilkan terlebih dahulu nilai mata uang seperti ini. Kemudian angka opsional, maka dia akan terlihat seperti ini. Isi selnya akan terlihat seperti ini. Kita tambahkan pemisah ribuan, kemudian tambahkan angka opsional lagi dan 0. Maka dia akan terlihat seperti ini untuk angka positifnya atau untuk sel yang berisi nilai positif. Jika kita klik OK, maka pemformatan untuk positif ini juga akan diterapkan untuk sel dengan nilai negatif dan 0. Kembali lagi. Nah, jika kita isikan atau kita tambahkan di sini, misalnya kita ingin menentukan nilai negatifnya berwarna merah, tulis red. Kemudian plus negatif atau minus, kemudian tambahkan angka opsional, pemisah ribuan, 0. Maka ketika kita klik OK, angka negatif sudah berubah menjadi merah. Tapi di sini nilai mata uang belum kita tuliskan dulu untuk negatif ya. Untuk bagian negatifnya tulis misalnya RP. Oke, maka simbol mata uang akan muncul untuk sel yang berisi nilai negatif. Dan begitu juga dengan 0. Jika misalnya 0 kita isi, kita tambahkan semikolon, dan kita ingin memformat 0 dengan tulisan misalnya 0, teks 0, klik OK. Maka sekarang nilai 0 yang tadi berubah menjadi teks 0. Meskipun sebenarnya nilai ini bukan, sel ini bukan berformat teks, karena ini adalah nilai yang sebenarnya 0. Artinya sebenarnya sel ini tidak diformat atau tidak berbentuk teks. Tapi hanya saja yang ditampilkan adalah bentuk teks.
Jika kita lihat lagi, kita edit lagi. Nah, jika kita tidak setelah menuliskan semikolon atau titik koma, kita tidak menuliskan apa-apa, kita tidak memformat apa-apa, kita biarkan saja, maka Excel akan menganggap bahwa kita memang tidak ingin menampilkan angka 0 ini pada sel. Klik OK, maka angka 0 akan hilang. Nah, jika kita tidak ingin menampilkan angka negatif, kita bisa kosongkan bagian negatifnya. Tapi semikolonnya atau titik komanya kita biarkan. Maka ketika kita klik OK, maka angka negatif akan hilang dari tampilan. Sebenarnya datanya masih ada, tapi cuman tidak ditampilkan. Nah, bagaimana kalau kita hapus semuanya? Kita tidak spesifikasikan semuanya. Kita hapus. Maka ketika kita klik OK, semua data akan tidak ditampilkan meskipun data sebenarnya masih ada. Artinya kita masih bisa menggunakan isi dari sel ini meskipun tidak terlihat. Nah, kita bisa masih menggunakannya untuk perhitungan. Jadi dalam kasus tertentu pemformatan seperti ini bisa digunakan. Artinya jika kita ingin melakukan kalkulasi terhadap data tertentu yang tidak ingin kita tampilkan pada data kita. Itu adalah cara menggunakan dari custom formatting. Nah, berikutnya adalah kita harus mengetahui kode-kode apa saja yang diperlukan untuk custom formatting. Nah, kita kembalikan ke semula, ke general dulu atau ke number semula. Oke. Ini adalah data dalam format number. Klik pada custom formatting, buka custom formatting pada format cell, custom. Nah, simbol-simbol yang kita pakai di sini misalnya kita bisa menuliskan kata-kata tertentu misalnya RP seperti yang kita buat tadi, atau kita bisa juga menuliskan total. Harus diiringi dengan tanda petik total dan simbol pagar untuk angka opsional atau angka yang kita tentukan, yaitu yang kita tuliskan, angka bebas yang kita tuliskan. Nah, jika kita ingin menambahkan pemisah ribuan, maka kita tekan pada titik, kemudian kita tambahkan angka opsional lagi dan angka 0. Nah, jika kita ingin menambahkan angka desimal, kita bisa menambahkan koma, kemudian kita tentukan desimal yang kita inginkan. Angka desimal berapa digit jika kita ingin menampilkan angka opsional untuk nilai desimalnya. Tapi jika kita tidak menentukannya atau kita buat 0, maka Excel akan memaksa untuk mengisi sel tersebut dengan 0 misalnya. Nah, jika kita tidak menuliskan apa-apa setelahnya, maka dia akan tetap menulis angka 0. Misalnya jika kita menuliskan nilai desimalnya misalnya 4 digit, maka dia akan tetap menulis 2 digit saja, karena kita telah memformatnya untuk menampilkan 2 digit saja pada sel. Nah, untuk nilai negatifnya misalnya tulis semikolon sebagai pemisah. Nilai negatifnya kita bisa tentukan misalnya dia berwarna merah atau biru, misalnya blue. Kemudian isikan minus untuk angka negatif, min. Kemudian angka opsional, pemisah ribuan, angka opsional lagi 0. Dan kemudian kita tambahkan nilai desimal misalnya sebanyak 3 digit. Nah, 3 digit, 3 digit. Seperti ini. Artinya, jika kita tidak menspesifikasikannya, misalnya kita tidak mengisi angka desimalnya, maka dia akan dikosongkan. Nah, kecuali kita mengganti pagar ini dengan 0, maka jika kita tidak mengisi angka desimalnya, maka yang akan diisi di sini adalah nilai 0. Tapi di sini kita tidak ingin mengisikan nilai 0 jika kita memang tidak ingin mengisi apa-apa pada angka desimalnya. Oke, hanya kita ubah jadi minus. Kemudian kita tidak spesifikasikan bagian desimalnya.
maka dia akan dikosongkan. Tapi jika kita tentukan bagian desimalnya dengan 0, maka jika kita tidak mengisi atau tidak mengetik bagian desimalnya, maka dia akan menggantinya dengan 0. Nah, jika ada pertanyaan kenapa bagian ini tidak, bagian yang ini bukan angka opsional, harus 0, maka ini berlaku jika kita menuliskan angka di bawah 1, misalnya 0,5. Jika kita menggunakan atau memaksakan kita mengisi 0, mengganti 0 ini dengan angka opsional, maka 0 di sini tidak akan terlihat. Jadi itulah gunanya 0, kita tambahkan 0 di digit terakhir ribuan ini. Oke, nah seperti ini. Berikutnya saya akan tunjukkan penggunaan dari beberapa kode yang umum dipakai pada custom formatting. Misalnya di sini penggunaan simbol A misalnya, atau pertama untuk simbol garis miring misalnya, biasa digunakan untuk date atau tipe data date, tipe data tanggal. Nah, penggunaannya akan seperti ini. Misalnya ada tanggal 12 bulan 12 tahun, misalnya tanggal 1 bulan 12 tahun 2021 misalnya. Nah, kita akan format menggunakan custom. Nah, di sini jika kita ingin bagian date-nya kita juga kita akan gunakan 1 digit, maka kita hapus D-nya 1. Kemudian jika kita ingin tambahkan atau kita ingin ganti bagian bulannya menjadi teks, kita bisa menambahkan M1 di sini, maka dia akan terlihat seperti ini. Dan jika kita tambahkan lagi, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Dia akan menuliskan bulan dan tidak disingkat nama bulan penuh. Nah, untuk tahun kita bisa mengurangi supaya lebih singkat. Kita kurangi Y-nya sehingga dia akan ditampilkan seperti ini. Misalnya kita buat dia jadi nama bulan tapi disingkat. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Jika kita tambahkan M-nya, nama bulannya 1 lagi, maka dia akan nama bulan ditulis utuh. Nah, jika kita ingin menambahkan tahunnya seperti ini, tambahkan, maka dia akan menulis tahunnya secara penuh. Nah, berikutnya untuk format waktu, misalnya di sini kita tulis jam 1 30 menit 22 detik. Nah, kita bisa buat custom formattingnya seperti ini. Nah, bagian second atau bagian detik, bagian hour atau jam kita bisa tambahkan untuk membuatnya menjadi seperti ini, 2 digit untuk hour, untuk jamnya. Kita juga bisa menambahkan AM atau PM seperti ini. Oke. Nah, untuk memformat data yang berbentuk persen dengan custom formatting, caranya seperti ini. Kita tuliskan dulu, misalnya di sini angka opsional, ada pemisah ribuannya. Tidak usah pakai ribuan karena persen biasanya lebih sedikit digitnya. Terus kita tambahkan persen. Di sini kita tambahkan angka 2 digit desimal. Oke, maka ketika kita buat itu isi angka pada sel ini, maka otomatis ditambahkan persen berikut 2 digit di sampingnya, 2 digit desimal di sampingnya. Nah, untuk penggunaan custom formatting dengan menggunakan simbol @ ini biasa digunakan untuk teks. Aturan custom formattingnya seperti ini. Misalnya akan kita tambahkan total, kemudian angka
ya, atau nilai yang mengiringi atau di samping teks total ini. Oke. Ketika kita misalnya mengisikan dengan angka, maka secara otomatis dia menambahkan teks total di sampingnya. Nah, penggunaan simbol bintang misalnya, ini biasa digunakan untuk membuat pemformatan mirip seperti format accounting. Contohnya seperti ini. For number format, custom formatting. Misalnya untuk nilai positifnya nanti kita akan isikan dengan seperti ini, misalnya P, bintang, kemudian strip, maka terus kemudian kita tulis angka opsional terlebih dahulu, berikut pemisah ribuannya. Klik OK, kemudian kita tulis, misalnya kita isikan dengan angka. Kita tambahkan tanda petik. Oh tidak. Oke. Oh salah. Kan seperti ini. Maka tanda strip yang kita buat tadi akan dibuat sampai memenuhi dari sel. Dia akan mengisi ruang kosong sampai memenuhi sel. Jika kita tarik, maka secara otomatis strip yang kita buat tadi akan bertambah. Strip yang kita buat bertambah sampai dia memenuhi sel. Misalnya kita ingin mengganti strip ini dengan spasi saja misalnya, untuk membuat jarak. Kita bisa hapus stripnya, kemudian kasih spasi. Oke. Secara otomatis antara simbol mata uang dengan angkanya akan dibuat jarak. Jadi mau berapa besar pun kita geser kolomnya, dia akan posisi simbol mata uang ini akan tetap pada posisinya, karena sisa area kosong ini akan diganti dengan karakter tertentu, misalnya karakter spasi atau karakter-karakter lain yang ingin kita masukkan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai custom formatting secara lebih detail. Semoga mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru mampir pada channel ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan tutorial menarik dan bermanfaat berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.